dia masuk ke dalam peti mayat seorang remaja lelaki dan dipeluk sama dia dan dibelai-belainya mayat itu, teman-teman. Halo teman-teman, makasih udah ngeklik video ini. Kali ini gue mau ngebahas soal John Wayne Gacy yang dimana dia telah ngebunuh kurang lebih 33 cowok hanya karena untuk memenuhi hasrat seksualitasnya dia. Tapi di sini gue nggak akan membahas keseluruhan dari pembunuhannya dia, karena emang cukup panjang banget untuk ngebahas seluruhannya dan ceritanya di situ-situ aja teman-teman. Jadi udah gue rangkum semuanya biar lebih singkat dan lebih menarik tanpa mengurangi informasi yang sekiranya diperlukan untuk cerita ini. Oke, sebelum kita mulai ke cerita awalnya, jangan lupa untuk subscribe dulu ya teman-teman. Oke, let's go. John Wayne Gacy lahir di Chicago, Illinois pada 17 Maret 1942. Anak kedua dan satu-satunya anak laki-laki dari John Stanley Gacy dan Marion Elaine. Ayahnya adalah seorang ahli mesin perbaikan mobil dan mantan veteran dari Perang Dunia Pertama. Sedangkan ibunya adalah pekerja rumah tangga. Sebenarnya Gacy itu tipe yang dekat banget sama keluarganya. Tapi beda kalau sama ayahnya. Dia nggak dekat, bahkan benar-benar bermasalah gitu sama ayahnya. Sebenarnya yang bermasalah bukan Gacy-nya, tapi ayahnya, karena ayahnya itu benar-benar nggak suka sama Gacy. Ayahnya itu kayak tipe yang apapun yang dilakukan sama Gacy, dia tuh bakal nganggap itu salah. Apapun prestasi yang digapai sama Gacy, ayahnya itu bakal nganggep ya itu cuma sekedar hal biasa gitu. Terus ayahnya Gacy ini juga suka membanding-bandingkan Gacy dengan saudaranya yang satu lagi. Dan yang paling parah, ayahnya ini suka mukulin Gacy pakai kulit kalau misalkan menurut ayahnya tuh si Gacy salah. Dan si Gacy ini kan emang selalu dianggap salah sama ayahnya dan sering banget suka dipukulin sama ayahnya ini pakai si ikat pinggang itu. Terus ayahnya ini juga suka ngata-ngatain Gacy dengan kalimat bodoh-bodoh gitu, kayak woi anak bodoh lo, bodoh ya, pokoknya kayak ya bodoh lah gitu. Jadi ya si Gacy ini selalu ditanamkan dengan bahwa dia ini bodoh sama ayahnya. Jadi waktu si Gacy umur 4 tahun, si Gacy ini pernah ngelakuin hal yang wajar lah menurut gue. Mungkin dia butuh perhatian gitu kali dari ayahnya atau ibunya. Jadi dia ngelakuin kesalahan. Nah, si ayahnya ini langsung mukulin Gacy pakai sapu sampai si Gacy pingsan. Kan parah banget, berarti ayahnya itu emang bukan yang apa ya, kayak nggak ngarepin Gacy hidup gitu loh. Jadi kayak ya mungkin dia nganggapnya kayak Gacy kayak haram kali ya. Karena si ibunya ini tahu kalau misalkan si ayahnya ini akan selalu menghukum Gacy kalau Gacy melakukan kesalahan sekecil apapun. Jadinya ibunya ini kalau misalkan Gacy melakukan kesalahan selalu ditutupin dari ayahnya. Cuma gara-gara hal itu Gacy jadi dianggap sebagai anak mami gitu, sebagai anak pengecut. Ya emang serba salah sih, soalnya kan kalau misalkan emang dia ketahuan nakal, ayahnya bakal nyiksa dia abis-abisan. Tapi kalau misalkan dia disembunyiin nakalnya, ya dia bakal dibilang pengecut. Terus orang-orang jadi ngecap dia tuh sebagai orang aneh gitu, dan dia dianggapnya bakal besarnya jadi orang yang gak berguna dan jadi orang freak gitu. Dan masih banyak lagi siksaan-siksaan yang Gacy alamin dari ayahnya, dan itu tuh parah banget. Kalau menurut gue kayaknya hal ini nih yang memicu Gacy nantinya jadi orang yang psikopat gitu. Nah, di tahun 1960 pas Gacy berumur 18 tahun, Gacy bekerja sebagai asisten kepala polisi untuk Partai Demokrat di daerahnya. Dan ayahnya ini nganggep kayak si Gacy ini cuman bohong-bohongan doang, cuman ya ngomong doang, tapi sebenarnya tuh enggak gitu. Tapi Gacy udah masa bodoh gitu dari ayahnya, dan dia tuh kayak menganggap bahwa wah akhirnya ada yang mengakui dia nih. Karena selama ini tuh ayahnya ini nggak pernah ngakuin dia gitu loh. Ya kalian pasti paham lah rasanya gimana, karena selama ini kan ayahnya itu kan nggak pernah mau mengakui dia dan selalu menganggap dia salah kan. Akhirnya ada yang percaya sama dia, gimana sih rasanya? Pasti kayak sesuatu yang wah banget gitu loh. Akhirnya ada yang mau percaya gitu. Nah setelah itu akhirnya Gacy menjadi kandidat Demokrat di daerahnya. Terus ayahnya nih baru nih mulai sedikit-sedikit percaya sama si Gacy. Ayahnya ngebeliin dia mobil. Tapi mobil yang dibeliin sama ayahnya ini, ayahnya bilang kalau si Gacy ini harus nyicil bayar ke ayahnya setiap bulannya. Dan mobilnya pun juga masih atas nama ayahnya. Nah, di tahun 1962-nya nih si Gacy-nya nakal nih, bukannya dia malah ngelunasin utang mobil itu ke ayahnya, tapi dia malah bikin duplikat kuncinya. Mungkin si Gacy-nya mikir kayak, oh gue nggak bisa ngelunasin utang ke bokap gue nih, ya udahlah gue bikin duplikat kuncinya aja daripada gue harus bertahun-tahun terus-terusan ngasih duit ke bokap gue setiap bulannya buat mobil ini doang. Soalnya karena setiap bulannya si Gacy ini nggak bisa bayar sesuai apa yang perjanjiannya dia sama ayahnya, kunci yang aslinya ini disita sama ayahnya. Si ayahnya kan tahu nih kalau kuncinya diduplikat sama Gacy.
Nah, jadi tuh kayak ada bagian di dalam mobilnya itu yang diambil sama ayahnya supaya mobilnya ini nggak bisa jalan. Jadi ya si Jessie-nya nggak bisa curang. Ya di sini sih kalau menurut gue ya ayahnya nggak salah juga sih, karena kan emang mungkin dia mau mendidik Jessie dengan benar, dan apa yang dilakukan ayahnya itu kan karena buat perjanjian gitu loh. Cuma ya emang terlalu keras aja sih kalau kata gue. Dan di sini sebenarnya ya Jessie-nya juga salah karena dia menduplikat kunci itu. Kan harusnya nggak boleh kayak gitu ya teman-teman. Nah, karena kejadian itu dia tuh sakit hati banget nih sama ayahnya. Terus dia akhirnya pergi dari rumah. Dia pergi dari rumah itu pergi ke Las Vegas. Nah, di Las Vegas itu dia bekerja sebagai pengurus mayat. Terus ketika dia jadi pengurus mayat, kan dia sempet nih sendirian cuman sama mayat-mayatnya ini doang. Dia ngeliat nih ada mayat laki-laki remaja di dalam sebuah peti. Dia masuk ke dalam peti mayat seorang remaja lelaki dan dipeluk sama dia dan dibelai-belainya mayat itu teman-teman. Jadi dari situlah dia mulai merasakan seksualitas kepada laki-laki dari seorang mayat remaja. Karena ketika dia ngelakuin itu, dia tuh kayak ngerasa kalau dia tuh merasa terangsang gitu. Kalian paham lah ya, ngerasa terangsang tuh kayak gimana? Maksudnya dia tuh bener-bener kayak ngerasa terangsang yang selama ini tuh bener-bener gairah yang dia nggak pernah rasain. Terus karena dia udah kesenangan karena ngelakuin itu, akhirnya dia memutuskan untuk balik ke Chicago, ke rumahnya dia lagi. Dia nanya dulu tapi ke ibunya, ayahnya nerima nggak kalau dia pulang? Dan ayahnya bilang boleh kalau dia pulang. Terus dia ngelanjutin sekolah kan. Nah, dia tuh sempat nggak lulus gitu di sekolah dia yang sebelumnya. Akhirnya dia melanjutkan sekolah di Northwestern Business College. Setelah dia lulus dari sekolah ini di tahun 1963, di tahun 1964-nya dia menjadi seorang manajer yang sukses dan menikah dengan seorang perempuan yang bernama Marilyn Meyers. Si Marilyn ini orang kaya banget, sampai-sampai ayahnya Marilyn ini ngebeli 3 franchise KFC untuk diurus oleh mereka berdua di daerah Waterloo, Iowa. Si Jessie pun juga sempat punya anak yang lahir pada tahun 1966 dan 1967. Dan setelah kelahiran kedua anaknya itu, ayahnya tuh sempat bilang kayak Jessie maafin gue ya. Enggak gue juga sih, kayak Jessie maafin ayah ya, ayah selama ini salah menilai kamu. Kayak bener-bener nyesel banget gitu loh. Kayak kan selama ini dia suka ngatain bodoh dan selalu nggak nerima apa yang Jessie perbuat kan. Maksudnya prestasinya semuanya itu kan nggak pernah diterima sama ayahnya kan. Sekarang tuh dia kayak minta maaf semaaf-maafnya gitu sama Jessie. Tapi ya emang sih Jessie itu digitu-gituin sama ayahnya juga dia nggak pernah benci sama ayahnya. Cuma ya tetap aja pastikan di dalam hatinya tuh kayak ya pokoknya setelah itu tuh kayak dia hidupnya stabil banget deh, sempurna banget, kayak udah bener-bener hidup yang diidam-idamkan sama dia, punya istri, punya anak, terus pengakuan dari ayahnya pun juga dia udah dapet. Tapi Jessie itu sebenarnya udah terlibat dengan banyak hal seksualitas seperti pelacuran, pornografi, dan pertukaran istri. Terus si Jessie ini tuh suka pakai ruangan bawah tanahnya buat acara narkoba obat-obatan gitu, dan dia tuh suka ngajak kerja restoran-restorannya itu untuk minum-minum dan dibikin flirting gitu sama dia. Ya kalian ngerti lah ya, setelah dibikin flirting itu terus dia ngapain gitu kan. Dan ini tuh bukan kebanyakan lagi sih, bahkan semuanya itu adalah seorang cowok. Pada tahun 1968 ini pertama kalinya Jessie melakukan lebih dari sekedar cuma mengelus dan memeluk. Dia udah ngelampauin batas karena dia didakwa melakukan sodomi kepada 2 laki-laki remaja dan dihukum 10 tahun penjara. Di malam Natal tahun 1999, ayahnya Jessie ini meninggal karena sebuah penyakit. Nah, karena si Jessie-nya lagi masih di dalam penjara nih, jadi Jessie nggak bisa datang ke tempat pemakamannya ayahnya. Ketika Jessie diberitahu soal berita ini, Jessie langsung terjatuh dan menangis karena saking sedihnya. Ya iyalah ya, akan ayahnya meninggal. Tapi baru 18 bulan di penjara, dia udah dibebasin dengan catatan 21 bulan masa percobaan. Nah, setelah dibebasin, polisi juga minta kalau Jessie ini tinggal sama ibunya. Kemudian Jessie memutuskan untuk membeli rumah yang patungan bersama ibunya di daerah Norwood Park Township. Di awal tahun 1970-an, Jessie mulai bekerja lagi dan dia membuka penyedia jasa untuk perawatan rumah. Ya dia kelihatan kayak netizen pada umumnya lah, baik-baik aja gitu. Ibunya di sini udah nggak tinggal sama dia semenjak tahun 1971. Pada tahun 1975-nya, Jessie bergabung dengan Jolly Joker. Jolly Joker sendiri itu adalah klub badut yang selalu tampil di acara penggalangan dana dan yang menghibur anak-anak di rumah sakit. Si Jessie ngerancang muka badutnya beda sendiri, teman-teman. Kalau yang lain kan kayak badut klasik pada umumnya kan, yang kayak bulat gitu kan bentukannya.
kalau dia nih dibikin runcing gitu, seakan-akan dia tuh tersenyum terus gitu lah. Ya mirip lah 11-12 sama bentukan badutnya Joker. Nama lapangan dari Gacy itu Pogo the Clown atau Patch the Clown. Si Gacy ini emang selalu menghibur teman-teman sebagai badut, tapi dibalik dari dia pakai badut itu, dia tuh ngelakuin hal-hal sadis, dan dia tuh suka ngelakuin hal-hal yang berhubungan dengan seks. Ya masih nggak jauh-jauh lah dari sifat pertamanya dia itu. Di tahun 1972 ini terjadi korban pertama yang dilakukan oleh Gacy, bernama Timothy Jack McCoy. Dia ketemu sama si Jack ini di terminal bus. Saat itu Gacy mengajak Jack untuk berkeliling Chicago, dan si Jack ya mau-mau aja lah diajak keliling-keliling, ya jalan-jalan ya mau-mau aja lah. Dan si Gacy ini ngajak kelilingnya sampai malam banget. Dan karena udah malam, si Jack nggak punya pilihan lain dong. Dia jadi harus nginep di rumahnya Gacy. Nah akhirnya udah kan tuh si Jack tidur di rumah Gacy kan. Udah tidur, besok paginya si Gacy kaget nih pas melek. Kok si Jack lagi megang pisau gitu di depan pintu kamarnya dia. Terus karena si Gacy kaget ngeliat si Jack lagi megang pisau, langsung si Gacy lari ke Jack. Nah si Jack kan otomatis juga ngeliat dong kalau misalkan si Gacy ini ketakutan dan ngira kalau misalkan ada apa-apa gitu kan. Nah udah akhirnya si Jack tuh langsung angkat tangan begini. Cuma pas dia lagi angkat tangan ini, pisaunya tuh di bawah begini, kayak ini mata pisaunya tuh di bawah sini, jadi kayak dia gini, dan tangannya si Gacy itu langsung kayak kegores. Nah si pikirnya Gacy kan si Jack nih mau ngebunuh. Terus karena dia mikirnya udah si Jack mau ngebunuh, udah tuh mereka berantem di lantai, tendang-tendangan. Pisaunya lepas dari tangannya Jack, diambil sama Gacy, langsung si Jacknya ditusuk-tusukin dadanya berkali-kali, dan si Jack langsung mati di tempat. Sebenarnya tuh di sini jelas banget kalau misalkan Gacy sama Jack itu cuma terjadi kayak miscommunication doang, karena pas ketika Gacy mau ke dapur itu tuh sebenarnya udah ada 2 makanan sarapan yang udah siap, dan di sini tuh ada daging asap yang udah kepotong. Ya otomatis berarti itu si pisau itu emang buat motong daging itu tadi. Cuma kebetulan pas Gacy lagi bangun, si Jacknya lagi kelihatan kayak megang pisau gitu, mau ngebangunin si Gacy. Jadi kayak ya udah apes aja, si Jack mati. Ketika si Gacy ditanyakan waktu kejadiannya si membunuh Jack ini, dia bilang kalau dia merasakan 2 hal yang berbeda gitu. Yang pertama, dia ngerasain kalau dia kehabisan tenaga. Dan yang kedua, dia merasakan orgasme yang luar biasa. Jadi kayak menurut dia tuh ngebunuh orang itu tuh sama aja kayak dia lagi bercinta gitu. Kayak seksualnya tuh tinggi gitu, rasa seksualnya tinggi kalau dia ngebunuh orang, apalagi laki-laki remaja. Makanya dia tuh jadi suka ngebunuh-bunuhin laki-laki remaja. Pembunuhan kedua dilakukan pada tahun 1974 dengan cara dia mencekik seorang remaja berumur 14 tahun. Nah, remaja yang 14 tahun ini nggak dikenalin nih siapa orangnya kira-kira. Terus di 1975 dia ngebunuh lagi seorang remaja laki-laki berumur 18 tahun bernama John Butkovic. Di tahun 1967 sampai 1978 adalah masa dimana dia lagi intens-intensnya ngebunuh nih teman-teman. Karena dalam sehari aja dia bisa ngebunuh sampai 2 kali pembunuhan sekaligus. Ada juga orang-orang polos yang cuma karena kejebak sama sifat baiknya dari Gacy. Terus di tahun 1975 dia melakukan hal baru, yaitu dengan cara korbannya ini yang dari si pekerja restorannya itu diajak ke rumahnya dia untuk minum-minum. Nah setelah udah minum-minum nih, udah mabok, sama dia diborgol nih tangannya. Katanya dia tuh bilangnya mau nunjukin sulap gitu deh. Pas udah diborgol nih, akhirnya ya dibunuh tuh orang sama si Gacy. Setelah korban-korbannya ini meninggal, sama dia itu korbannya dikubur di ruang bawah tanahnya dia. Tapi nggak cuma di ruang bawah tanah doang, karena setelah di ruang bawah tanahnya dia penuh, bagian lagi ada yang di sungai Des Plaines. Penyelidikan polisi dimulai ketika Robert Jerome Peace yang berusia 15 tahun menghilang. Awalnya, Peace dan Gacy ini bertemu ketika si Gacy ini ke apotek tempat Peace bekerja sambilan pada 11 Desember 1978. Saat itu Gacy lagi mau ngelakuin perjanjian buat perbaikan apotek. Kan dia punya jasa buat perbaikan tempat gitu kan. Nah dia itu mau memperbaiki si apoteknya tempat Peace ini kerja. Pas lagi mau buat perjanjian itu, dia tuh nggak sengaja nih tatap-tatapan sama si Peace. Terus pas dia lagi tatap-tatapan nih sama si Peace, dia nawarin pekerjaan gitu kan sama si Peace. Dia bilang kayak, lo mau nggak kerja sama gue gitu kan. Terus dia kayak nawarin harga yang cukup fantastis kalau menurut si Peace.
harganya itu bisa 2 kali lipat dari gajinya dia di apotek sekarang. Terus akhirnya karena Peace tertarik, si Peace ini izin sama ibunya, bilang kalau misalkan dia mau keluar sebentar untuk ketemu sama si Jessie. Tapi semenjak si Peace izin sama ibunya untuk ketemu sama si Jessie itu, si Peace ini nggak pernah balik lagi, dan ibunya ini khawatir banget. Jadi si ibunya ini bikin laporan orang hilang. Nah akhirnya dicarilah sama si polisi kan. Terus polisi ini dapat kabar dari tempat kerjanya si Peace kalau misalkan si Jessie sama Peace ini pernah ketemu di apotek dan menawarkan pekerjaan kepada Peace. Setelah mendapat kabar itu, polisi langsung nih nanyain Jessie, lo ada nggak sih hubungannya sama hilangnya si Peace? Si Jessie ini selalu ngelak, dia selalu bilang dia nggak ada campur tangan apa-apa sama si Peace. Dia bilang emang dia nih pernah ketemu sama Peace, tapi dia nggak pernah nawarin pekerjaan gitu loh. Dia nggak pernah ada campuran hubungan sama si Peace ini. Karena pihak polisi ini curiga sama Jessie, akhirnya dia meminta untuk menggeledah tempatnya Jessie. Ketika digeledah, banyak banget hal-hal yang mencurigakan ditemukan di sana gitu. Kayak ada baju yang bukan baju ukurannya Jessie, terus ada juga kartu SIM yang bukan punyanya Jessie, terus ada borgol, suntik, terus ada juga pistol, juga ada tanda terima apotek dari tempat si Peace kerja. Selain barang-barang itu, ada juga beberapa buku mengenai homoseksual dan pedofilia. Pas polisi lagi intens-intensnya nih memeriksa kasus dia, si Jessie ini kayak berusaha untuk menyogok secara tidak langsung gitu loh sama para detektif yang ngurusin kasusnya dia. Kan ada beberapa detektif nih yang ngurusin kasusnya dia. Nah, dia ke detektif-detektif ini kayak ngebaik-baikin gitu loh, ngajakin makan, ngajakin minum-minum. Nah, sambil ngajakin makan-makan dan minum-minum ini, si Jessie tuh kayak selalu bilang kalau misalkan dia tuh nggak bersalah gitu loh. Cuma makin lama nih makin banyak hal-hal yang mendukung kalau emang si Jessie ini bersalah atas menghilangnya beberapa pria termasuk si Peace. Terus karena ini prosesnya panjang banget, lama banget gitu kan, dan apa yang dilakukan sama si Jessie ini nggak membuahkan hasil, jadinya si Jessie ini udah kayak ya udahlah, give up aja, tangkap aja gue emang bersalah udah gitu. Dia tuh kayak gitu langsung kayak ya udah emang gue yang salah. Terus dia bilang kalau misalkan dia emang ngebunuh ya sekitar 30 orangan. Setelah Jessie melakukan pengakuan itu, satu tim polisi bersenjata serta tim forensik langsung menggeledah rumahnya si Jessie. Saat sedang dilakukan penggeledahan, ruang bawah tanah Jessie ini tuh kayak tergenang air gitu loh. Tapi ya polisi langsung masih tetap menggali aja. Hingga akhirnya mereka menemukan potongan-potongan daging busuk serta tulang belulang manusia. Mayat Peace ini termasuk dengan korban yang dibuang ke sungai bersama dengan 4 korban lainnya. Sedangkan sisanya ada di ruang bawah tanah. Iyalah ya, dia ada di sungai, orang dia kan yang ada paling terakhir korbannya. Ketika ditangkap, Jessie mengakui kalau korbannya itu mencapai 45 orang. Tapi Jessie tuh nggak mau ngasih tahu sisa korbannya ini ada di mana. Karena dia bilang kalau misalkan untuk menemukan korban-korban ini, itu tuh tugasnya para kepolisian. Kayak dia bilang kayak, ya ini tuh tugas lo semua. Kalau gue juga yang ngasih tahu, lo semua kerja apa kayak gitu loh. Terus, tahun 1980 Jessie didakwa hukuman mati dengan catatan dia harus mendekam di penjara selama 14 tahun terlebih dahulu. Dia mendekam di penjara Stateville Correctional Center dan jadwal hukuman matinya dia itu pada 10 Mei 1994. Menurut sejumlah laporan, Jessie ini itu seorang psikopat yang tidak menyesali apa perbuatannya dia. Jadi teman-teman, pas terakhir tuh si Jessie pernah ngomong gini ke pengacara, ya elah hukuman mati tuh nggak bakalan bisa ngebalikin nyawa para korban. Dia tuh beneran ngomong sesombong itu. Gue tahu dia pembunuh, gue tahu dia psikopat, tapi jalan pikirnya itu loh yang gue nggak nyangka banget. Kalau misalkan gue di situ ya, gue bakal balikin ke Jessie. Gue bilang gini, ya emang sih nggak bakalan bisa balikin nyawa para korban-korban yang udah meninggal yang lo bunuhin itu, tapi setidaknya nggak bakalan bisa nambahin jumlah korban lagi karena lo nya udah mati. Kesel banget gue. Terus pas jam-jam eksekusi matinya si Jessie, di penjara itu berkumpul sekitar 1000-an orang. Mayoritas yang datang itu adalah orang-orang yang mendukung untuk eksekusinya si Jessie. Sebagian kecil adalah orang-orang yang menolak tentang eksekusi mati. Kan pasti ada juga kan orang yang gak suka mengenai hukuman mati. Dan gue sendiri sebenarnya orang yang menentang banget tentang hukuman mati apapun itu. Terus banyak banget netizen yang benci banget sama Jessie, sampai-sampai pakai kaos, terus ada slogan-slogannya gitu yang nyindir si Jessie. Salah satunya tuh tulisannya kayak kalau diartiin, tidak ada air mata untuk badut. Karena kan ya dia dulu kan seorang badut kan, tapi badut yang kurang ajar gitu. Oke teman-teman, segitu aja ceritanya untuk cerita John Wayne Gacy. Nanti kalau kalian emang tertarik sama cerita ini, gue bakal tulisin
di description cerita cerita apa web yang tempat cerita detailnya. Sebenarnya sih ini awal permulaan dari masalahnya itu sebenarnya dari ayahnya ya, karena dia tuh sebenarnya cuma karena pengen dapat pengakuan dari ayahnya. Dan selain itu ayahnya juga ngedidik dia kasar banget kan, jadi kayak ya dianya udah sakit hati banget sama ayahnya, terus dia berusaha dapat pengakuan dari orang lain gitu. Dia dapat pengakuannya dari tempat lain kan akhirnya. Ya udah teman-teman, jangan lupa untuk di subscribe, di like dan di share videonya. Kalau kalian ada masukan apa-apa jangan lupa untuk di komen ya. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.